Berapa sih sebenarnya tunjangan PNS di luar gaji pokok dan besarannya? Mana aku tahu? Aku tak pernah tengok wayang. Itu orang pun. Oke, simak video ini sampai selesai agar semakin paham dan tidak gagal paham ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba, apa kabar? Sempugi salisuran sarebatang saudara-saudara bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita, Sempugita. Nahmaduhu wa nusalli wa sallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Inilah 6 tunjangan PNS di luar gaji pokok dan besarannya. Saya kutip dari kontan.co.id ya. Sudah menjadi rahasia umum, profesi pegawai negeri sipil PNS menjadi idaman banyak orang. Jaminan masa pensiun, pendapatan stabil, hingga risiko kecil dari pemecatan. Jadi 3 alasan yang paling sering dijumpai. Pendapatan PNS per bulan bisa dibilang paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara. Selama negara tak mengalami kebangkrutan, PNS tetap menerima pemasukan setiap bulannya. Daya tarik menjadi PNS, yakni selain menerima gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang bisa diperoleh. Ini belum termasuk tambahan pendapatan lainnya seperti perjalanan dinas atau take home pay. Nah, berikut daftar tunjangan yang diterima PNS di luar gaji pokok. Yang pertama, tunjangan kinerja. Tukin ya. Tunjangan kinerja atau biasa disebut tukin, lazimnya jadi tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja. Baik instansi pusat maupun daerah, di Indonesia tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Iyalah ya, karena megang uang ya. Tukin PNS DJP diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015, di mana tukin tertinggi sebesar 99.720.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 dengan peringkat jabatan 26. Tukin terendahnya ditetapkan sebesar 5.361.800 untuk level paling rendah, yakni jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4. Contoh lainnya seperti Mahkamah Agung MA yang menetapkan tukin tertingginya 37.560.000 dan terendahnya 1.938.000 rupiah. Wow. Baik, untuk kedua tunjangannya apalagi, yaitu tunjangan suami atau istri. Besar tunjangan suami atau istri diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Sementara, jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Yang ketiga, tunjangan anak. Sebagaimana tunjangan suami istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS. Yang keempat, tunjangan makan. Waduh, dapat juga ya. Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32 PMK 02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan 35.000 per hari. Wow, mantap. Golongan 3 dapat 37.000 per hari. Golongan 4 dapat 41.000 per hari. Yang kelima, tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima oleh PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural
karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besarannya yang ini terendahnya Rp360.000 per bulan untuk eselon untuk eselon 5A, lalu berturut-turut Rp490.000 untuk saat eselon 4B. Kemudian Rp540.000 untuk eselon 4AA, Rp1.260.000 untuk eselon 3A, dan tertinggi Rp5.500.000 untuk eselon 1A. Kemudian perjalanan dinas. PNS bisa dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas keluar kota, bahkan terkadang keluar negeri. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapat uang saku yang lazim dikenal sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD. SPPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK 05/2008. Komponen perjalanan dinas antara lainnya uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. Berikutnya yakni biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya sewa kendaraan. Gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 15 Tahun 2019. Besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Berikut gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling rendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG, mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Yang golongan pertama, lulusan SD dan SMP ya. Golongan 1. Nah, untuk yang 1A Rp1.560.800 sampai 2 jutaan. Oke, ini dilihat saja ya. Repot untuk membacanya. Silakan dilihat saja. Tapi nanti dulu bagi yang tidak bisa membaca, oke lah, saya bacakan saja ya. Tidak apa-apa, agak repot, tidak apa-apa. Golongan 1A Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. Untuk golongan 1B Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900. Golongan 1C Rp1.776.600 sampai dengan Rp2.577.500. Golongan 1D Rp1.851.800 sampai dengan Rp2.686.500. Itu golongan 1. Oke, untuk yang golongan 2, ini lulusan SMA dan D3. Golongan 2A Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600 maksudnya. Kemudian golongan 2B Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. Golongan 2C Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000. Kemudian untuk golongan 2D Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000. Oke, untuk golongan yang 3, lulusan S1 hingga S3, golongan 3A nya Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Golongan 3B nya Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600. Golongan 3C Rp2.802.300 sampai Rp4.902.400. Golongan 3D nya Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Terakhir golongan 4 yang tertinggi ya. Golongan 4A Rp3.044.300 sampai 5 juta. Golongan 4B Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. Golongan 4C Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. Golongan 4D Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. Golongan yang paling tinggi 4E Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Oke, artikel ini ya telah tayang duluan di kompas.com dengan judul Mengenal 6 Tunjangan PNS di luar gaji pokok, berikut besarannya.
Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam membaru sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.